Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas soal tentang teorema superposisi. Ya, soalnya adalah gunakanlah teorema superposisi untuk menghitung V0 pada rangkaian berikut. Jadi ini yang ditanyakan ya. Maka kita harus hitung ada berapa sumber di sini ya. Ini sumber arus dan ini sumber tegangan. Jadi ada dua sumber, maka V0 itu kontribusi dari kedua sumber itu yaitu V1 plus V2 ya. Ini V1 kontribusi dari 6 ampere, sumber arus 6 ampere. V2 ini kontribusi dari sumber tegangan 18 volt ya. Maka langsung saja kita cari V1 dulu ya. V1 berarti yang 18 volt di off kan. Kalau kita meng-off-kan sumber tegangan, maka dia akan menjadi rangkaian hubung singkat ya. Hubung singkat ya. Oke, kita langsung saja rangkaiannya saya taruh di sebelah kanan ya. Oke, ininya hilang ya. Berarti menjadi 6 ampere R ya. Terus ini V0. Nah, ini 4 ohm. Nah ya, karena dia sumber tegangan jadi hubung singkat seperti ini ya. Maka dari sini kita langsung saja menganalisis. Kita kan mau cari tegangan di sini. Cuma ini kita sederhanakan aja ya rangkaian resistornya. Nanti setelah sederhana kita baru bisa terapkan hukum entah itu node atau mesh ya. Nanti kita lihat. Baik, kita lihat ini antara kedua resistor ini ya. Pin atasnya bertemu, pin bawahnya juga ketemu. Maka ini paralel. Makanya kita cukup menggunakan RP ya. RP itu misalkan ini R1 ya, ini R2, maka RP sama dengan R1 tambah R2. Ini rumus cepatnya ya. R1 kali R2. Maka kita lihat R1 R2 nya berapa? 2 dan 2 ya. Maka 2 kali 2 dibagi 2 tambah 2. 4 ya. 4 per 4 sama dengan 1. Nah, berarti ini 1 ohm. Nah, ini saya jadi sederhanakan menjadi begini. Jadi satu rangkaian ya. Nah, ini yang RP tadi ya. Terus ini. Nah, kira-kira begini ya. Nah, kita lihat. Ternyata ini bisa kita rangkai ya. Kita rangkai seri. Maka RS sama dengan RP tadi ditambah. Ini berapa di sini nilainya? 1 ohm ya. Plus 1 ya. Maka RP-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2 ohm. Maka ini rangkaian ini menjadi nah gini ya, jadi simple R-nya. Nah oke, sekarang karena ini menurut saya sudah simple, kita sudah mudah menerapkan apakah node atau analisis mesh ya. Oke, ini besarnya 2 ya. Ini 2, ini berapa tadi? 4 ya. Nah, dari kasus ini 6 ampere. Kira-kira kita pakai node atau mesh? Analisis node atau mesh? Ingat, kalau mesh itu ya, biasanya nanti kalau rangkaian itu membentuk super mesh. Super mesh itu artinya ada sumber arus ya. Kalau node itu dia biasanya nanti membentuk super node. Super node itu karena ada sumber tegangan ya. Maka ini kan ada sumber arus. Supaya kita bisa menghindari namanya super mesh ya. Itu secara logikanya. Maka jangan kita pakai mesh, kita node aja ya. Gitu. Jadi kalau nanti rekan-rekan menemukan ini sumber tegangan, pakai mesh. Kalau sumber arus pakai node ya. Itu cara cepat ya. Maka ini saya pakai node. Maka kalau saya pakai node ya, saya harus buat dulu titik acuan referensinya. Nah, ini sebagai ground ya. Referensinya 0. Node 0 atau simpul 0. Nah, ini sebagai simpul 1 ya. Ada dua node atau dua simpul ya, 0 dan 1. Ya, gampang berarti ya. Maka kita
Langsung aja pada node 1 ya. Pada node atau simpul 1 ya. Lihat pada simpul 1, ini kan 6 ampere ya. Terus dia terpecah ke sini dan ke kanan, ke ini 6, ini saya sebut sebagai mungkin sebagai I1, yang ke kanan sebagai I2 ya. Supaya jelas. Nah, ini I2, I1, ini 6 ya. Maka kita terapkan KCL. KCL itu adalah arus masuk sama dengan arus keluar. Maka yang masuk 6 sama dengan yang keluar I1 tambah I2. Nah, gitu ya. I1-nya berapa? Nah, ini kita rubah bentuk ketegangan ya. I1 itu, ya berarti 1 lagi 6 sama dengan I1 itu, ini beda potensial antara node 1 dengan node 0 atau node reference. Maka V1 min V0, V reference sama dibagi R-nya 2 ya. I sama dengan V1 min V0 per 2. Ya, ini hukum Ohm. Ditambah I2 itu V per R. R-nya itu berapa? 4. V-nya beda potensial antara 1 dan 0. Berarti V1 min V0. Perhatikan bahwa V0 ini sebagai acuan, ada ground, maka kita nilainya 0 ya. Maka sisanya jadi 6 sama dengan V1 per 2 plus V1 per 4 ya. Maka ini saya kali 4 semua ya. Hasilnya 6 kali 4 24 sama dengan 4 bagi 2 sisa 2, berarti 2 kali V1, 4 sama 4 habis plus V1 ya. Berarti 24 sama dengan 3V1. Nah, saya tahu di sini berarti V1 sama dengan 24 per 3. Kira-kira 8 volt. Nah, berarti kita sudah dapat V1 ya. V1 sama dengan 8 volt. Sekarang kita cari V2. Berarti kalau kita bisa cari V2, yang kita off kan adalah yang 6 ampere ya. Oke. Saya lanjut. Sekarang kita off kan yang 6 ampere, kita cari V2 ya. Jadi ini jadinya, ini di off kan ya. Jadi V2, maka 6A itu off atau kita matikan. Kalau sumber arus mati berarti ini hubungan terbuka ya, jadinya rangkaian terbuka ya. Maka rangkaiannya akan menjadi begini. Nah, gini ya. Sini V0. Nah, ini sumber tegangan 18 volt ya. Nah, ini terbuka ya. Oke, ini V2 ya. Ini yang kita cari, V2 di sini ya. Maka dari sini kita coba ini sederhanakan aja ya, gampang ini kayaknya nggak perlu pakai node sama mesh ya. Ini dia paralel ya. RP. Tadi kita perhitungan sebelumnya dapatnya berapa? 1 ohm ya. Maka ini saya sederhanakan, rangkaian ini menjadi ini yang tadi RP ya. Ini RP, ini berapa? V2 ya. Oke, nanti aja kita V2 nya langsung, ini 1 ohm. Ini 4 ohm ya. Ini 18. Maka ini saya sederhanakan kayak R series semua ya. Karena apa? Karena dia nggak ada percobaan arus, 4 RP dan 1 ya. Maka RS sama dengan 4 ditambah RP ditambah 1 ya. 4 ditambah RP-nya 1 tambah 1 sama dengan 6 ohm. Jadi rangkaian ini menjadi 18 volt tunggal begini ya. Jadinya nah, ini gampang banget. Ini 6 ya. Berarti berapa arusnya? Arus nah, I-nya berapa ya? I adalah hukum Ohm. V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R. Maka V-nya 18, R-nya 6. I-nya adalah 3 ampere. Nah, perhatikan. I ya kan dari sumbu positif 18 volt ya.
dia mengalir, kita lihat ini. Dia mengalir, ya mengalir sini, I-nya 3 ampere, terus terpecah sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Terus ketemu lagi di sini I-nya. Terus dia melewati V2 ini. Berarti berapa kebesar V2? Berarti I kali R. I-nya tetap 3 ya, karena tadi walaupun sempat terpisah tapi nyambung lagi di sini ya. Sini. Maka V2 adalah ya I dikali R. I-nya tadi 3 ampere, R-nya 1 ya. Sorry. Maka ada 3 volt. Jelas ya, maka kita bisa menghitung langsung. Tadi V1-nya 8 volt, V2-nya 3 volt ya. Maka V0-nya adalah V1 plus V2. Maka V0, V1-nya 8, V2-nya 3. Sama dengan 11 volt ya. Jadi ini jawabannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.